Aku adalah pembelajar bahasa yang malas. Aku tidak mau duduk di meja belajar untuk mempelajari textbook. Aku tidak mau melakukan flashcards karena itu merepotkan dan membosankan. Aku tidak mau pergi ke kelas bahasa. Aku maunya belajar ketika aku merasa pengen. Ketika aku capek, lelah dengan apapun yang kulakukan, aku bakal move on ke hal yang lain. Aku adalah lazy language learner. Alasan kenapa metode ini menurutku sangat efektif untuk belajar bahasa. Ketika kita ngomongin tentang bahasa, kita tidak berbicara tentang mengembangkan atau mengingat secara akurat sampai ke detail-detail kecil informasi yang kita pelajari. Kita bicara tentang menggunakan konteks dengan harapan bahwa materi yang kita konsumsi dapat membuat kita tertarik untuk belajar bahasa lebih lanjut. Ketika aku membaca tentang sejarah dalam bahasa Jepang, aku tidak peduli meskipun aku tidak mengingat semua detail informasi. Yang kulakukan hanyalah menikmati konten yang kukonsumsi, dan aku sadar bahwa ketika aku terus membaca atau listening apapun di dalam bahasa Jepang, kemampuanku meningkat. Yang menjadikan alasan utama kenapa metode ini sangat efektif karena kita enjoy melakukannya. Metode ini membuat kita tetap termotivasi untuk terus menyelami bahasa yang kita ingin pelajari. Meskipun kita menggunakan cara-cara yang terbukti sangat efektif entah apapun itu, bagaimanapun juga meskipun suatu metode belajar terbukti sangat efektif, tapi jika itu tidak memotivasiku untuk belajar, maka itu berarti hanya merugikan daripada membantu atau counterproductive. Contohnya, di awal-awal agar bisa memahami struktur kalimat yang digunakan dalam suatu percakapan, aku perlu untuk belajar basic gramatikal. Tapi meskipun ini akan membuatku menguasai gramatikal bahasa, tetapi jika ini membuatku demotivation atau tidak memotivasiku, maka ini adalah hal buruk untuk dilakukan. Oke, bagaimanapun juga tentu sangat penting untuk kita mengingat kosakata, karena tanpa kosakata kita tidak akan bisa memahami suatu konsep. Seperti yang kalian lakukan sekarang, kalian bisa memahami apa yang kuomongin karena kalian tahu kosakatanya. Memang bisa sangat efektif jika kita menggunakan Anki untuk mengingat kosakata seperti yang kujelaskan di video sebelumnya. Tapi sebenarnya ketika kita membaca atau mendengar, ketika kita terpapar dengan banyak tipe-tipe materi yang berbeda-beda atau mungkin subjek yang sama tapi berbeda buku, faktanya otak kita akan dengan sendirinya menyimpan materi yang ada di memori kita. Jadi kita sebenarnya tidak harus susah-susah untuk latihan mengingat informasi karena faktanya dengan membaca dan mendengar, otak kita akan dapat dengan sendirinya mengingat macam-macam kata-kata atau kosakata yang terekspos dari konten yang kita konsumsi. Teknik belajar yang sangat cocok untuk digunakan sebagai lazy learner merupakan teknik bernama passive learning. Passive learning yang kumaksud adalah kita menyerap informasi entah itu dari membaca buku atau mendengar natif ngobrol. Contohnya dalam listening, dengan kita mendengarkan podcast atau entah apapun itu, kita membiarkan otak kita menyerap seperti kosakata, intonasi, dan struktur kalimat secara alami. Kita hanya mendengarkan, membiarkan otak kita memproses bahasa tanpa harus memaksa diri memahami setiap kata secara langsung. Karena itu, sebenarnya kalian benar-benar tidak perlu melakukan grammar study jika kalian tidak mau melakukannya. Tapi bukan berarti aku tidak merekomendasikan kalian untuk belajar basic grammar. Yang kumaksud adalah kalian tidak perlu mengingat semua aturan yang ada. Kalian perlu sadar dengan grammar point yang dapat memberikan konteks pada kalimat. Seperti contohnya past tense. Contohnya dalam bahasa Jepang, ta form itu menandakan untuk menyatakan hal yang sudah lampau. Tapi kalian tidak perlu mempelajari setiap aturan yang membentuk suatu kalimat, karena kalian akan mempelajari itu secara alami. So, bagaimana dengan content immersion? Tentu saja itu harus sesuai dengan minat kalian, tapi aku akan beri sedikit tips. Menurut deduksiku, sebagian besar dari kalian yang menonton video ini suka dengerin musik. Tapi apakah musik dapat membantu untuk meningkatkan kemampuan kita? Untuk meningkatkan kemampuan skill speaking komunikasi itu tidak akan membantu karena itu bukan bahasa lisan, tapi mungkin itu akan membantu kalian untuk menambah kosakata. Setidaknya akan lebih membantu daripada dengerin orang ngomong pakai jaksel. Dalam passive learning, daripada dengerin musik, dengerin natif, karena itu akan memberi kalian gambaran bagaimana caranya speaking. Karena kita hidup di beda negara, jadi cara ngomong kita atau aksen kita itu berbeda. Dengan dengerin natif ngomong, mungkin kita bisa terdengar seperti native speaker, atau setidaknya hampir sama. Oke, untuk kalian yang suka membaca, kalian dapat melakukan teknik yang powerful dalam belajar bahasa. Teknik ini bernama extensive reading. Simpelnya, extensive reading itu banyak-banyak membaca. Tapi di video ini aku tidak akan membahasnya secara mendalam karena itu akan membuat video ini panjang. Jadi mungkin aku akan membahasnya di lain video. Membaca mungkin terdengar sulit karena tidak seperti nonton video kita dapat tahu konteks apa yang dibicarakan. Hal yang perlu kalian lakukan adalah cukup enjoy saja. Ketika aku membaca buku, aku tidak peduli meskipun aku tidak memahami semua arti dari kosakata yang digunakan. Yang terpenting adalah aku enjoy membacanya. Yang perlu dilakukan oleh kutu buku itu cukup enjoy dengan membaca buku.
Oke, agar kita dapat menjadi lazy language learner yang sukses, ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa membantu kita untuk lebih efektif dan sukses sebagai lazy language learner. Dan kebiasaan ini ku ambil referensi dari seorang polyglot yang sudah berumur 79 tahun. Beliau telah menguasai 20 lebih bahasa asing. Nama beliau adalah Steve Kaufman. Habits atau kebiasaan pertama adalah set tujuan yang rendah. Sering sekali pemula dan termasuk diriku ketika bertekad untuk belajar bahasa baru, rasanya semangat menggelora dan ingin cepat-cepat bisa ngomong kayak native speaker. Tapi disitulah kesalahan kita. Untuk awal-awal sebaiknya jangan membebani diri dengan goal yang tinggi. Cukup set goal yang membuat kalian mulai, kan bisa meningkatkan goal kalian seiring waktu jika memang kalian sudah benar-benar tertarik dengan bahasa yang ingin kalian pelajari. Oke, untuk habit yang kedua, jangan bertanding atau bandingin diri dengan orang lain. Setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang bisa ngomong seperti native speaker walaupun baru mulai belajar. Ada yang bisa mengingat kosakata dengan lebih cepat atau lebih lambat atau entah apapun itu. Hal yang terpenting sebagai lazy language learner adalah bahwa kita belajar untuk diri kita sendiri. Kita belajar karena kita enjoy. Dengan enjoy kita tidak perlu buang-buang waktu untuk stres. Jika kita enjoy dan tidak stres, maka proses belajar kita akan jadi efektif. Oke, selanjutnya yaitu ikuti apa keinginanmu. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Aku sekarang lagi fokus belajar bahasa Jepang, tapi di bulan Ramadan ini aku merasa excited untuk mempelajari bahasa Arab. Di bulan ini aku memiliki banyak sekali konten berbahasa Arab yang ingin aku nikmati. Jadi aku luangkan waktuku dengan mengurangi jam terbangku di bahasa Jepang untuk kupakai buat mempelajari bahasa Arab. Jadi perlakukan language learning sebagai bentuk dari hiburan. Sebagai lazy language learner, ketika aku bosan dan capek dengan apa yang kulakukan, maka aku akan berpindah ke hal yang lain. Setiap aku mulai bosan dengan konten yang lagi ku konsumsi, aku akan mengeksplorasi atau mengenal banyak variasi macam-macam konten. Jika aku bosan membaca buku, maka aku akan berganti ke nonton video, entah itu berupa film atau percakapan antar native speaker. Variasi akan membuatmu tetap tertarik dengan bahasa yang ingin kamu pelajari. Selama kalian melibatkan diri dengan membaca atau mendengar, kalian itu mencapai sesuatu karena kalian berusaha untuk membiasakan otak dengan bahasa asing. Hal terakhir yang harus diingat sebagai lazy language learner yaitu tidak mengukur kemampuan diri sendiri. Tidak mengukur diri yang sekarang dengan diri yang dulu dan apa yang akan di masa depan, atau mengukur kemampuan dengan kemampuan orang lain. Kalian harus terima bahwa proses itu sendiri merupakan kesuksesan, di mana kalian terlibat atau mengimmerse diri untuk membiasakan diri dengan bahasa. Terkadang mungkin kalian merasa kemampuan kalian berkembang atau mungkin tidak. Mungkin saja kalian merasa kemampuan kalian meningkat secara pesat dalam 3 bulan terakhir, dan mungkin saja tidak. Sebagai lazy language learner itu semua tidak penting. Yang penting adalah kita enjoy. Entah itu enjoy membaca, mendengarkan percakapan atau menonton film. Selama kalian menikmati prosesnya dan terus terlibat dengan bahasa target language kalian, ini hanyalah opini pribadi. Kalian akan lebih cepat mencapai goals kalian daripada memaksa diri untuk melakukan hal yang tidak mau kalian lakukan. Selama kalian memiliki rasa keingintahuan, ingin tahu tentang bahasa, ingin tahu tentang orang-orang atau masyarakat, budaya, meskipun kita melakukan pendekatan malas dalam belajar bahasa dan kita menolak hal-hal yang kelas tradisional paksa kita untuk lakukan, kita hidup di dunia dimana dengan YouTube, podcast, atau entah apapun itu, kita dapat meningkatkan kemampuan kita dengan modal internet saja meskipun sambil rebahan. Okay, I'm not trying to regulate anyone's behavior. I'm just telling you what literature says. Feel free to take or leave my advice as you see fit. Jika ada saran atau kritik, tulis saja di kolom komentar dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Terima kasih.